Hai guys, belakangan ini Mr. K lagi suka banget main game War of Warships. Soalnya ya, game ini lagi collab sama anime favorit Mr. G, Azur Land. Nah, kalau kalian juga suka sama anime surga pecinta waifu nih, kalian bisa juga loh dapetin karakter-karakter unik buat jadi commander di game satu ini. Caranya gampang banget. Guys, cukup daftar dan download game ini melalui link di deskripsi sebelum tanggal 7 September 2023. Lalu masukkan kode AZUR555. Kalian bisa langsung dapat satu komandan Azurland Azuma, satu komandan Azurland Cisayr, dan satu kontainer premium Azurland. Keren banget gak tuh? Kalau kalian melewatkan periode event ini, jangan khawatir. Daftar dan download melalui tautan dengan kode PC Battle untuk PC dan Console Battle untuk konsol. Maka kalian bisa dapetin paket pemula berisi akun premium selama 7 hari, 20 Hunter Camouflage, 3 kapal premium, Charleston, Mikasa, dan Aurora secara free. Nah, selain gameplay dan grafik yang realistis, game free to play dan free to win ini juga sering kolaborasi bareng sama anime-anime terkenal. Cocok banget kan buat kalian pecinta anime garis keras. Langsung aja yuk download dan cobain game satu ini. Sama kayak orang yang kita tahu kemarin-kemarin ketahuan main judi slot tapi ngakunya main Candy Crush. Ada aja alibinya. Aku minasang, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, jumpa lagi di pembahasan One Punch Man ya. Berhubung new chapter One Punch Man udah rilis beberapa hari yang lalu sih. Ya hitungannya Mr. K telat ya. So, daripada Mr. K lebih telat lagi, monggo enjoy One Punch Man chapter 189-nya, oke? Let's go! Oke deh, chapter 189 mengambil judul Black Test, yang berarti tes pedang. Untuk cover pack sendiri, kita dikasih sesuatu yang spesial nih sama Murata Sensei, yaitu penampilan yang aduhai dari Yuta. Iya, Yuta. Karakter yang baru aja jalanin debutnya di chapter 188 kemarin. Udah langsung dikasih cover pack sama Murata Sensei. Khusus buat kita semua lah. Gak salah memang, Murata Sensei emang tahu aja yang bikin seger kayak gini. Nah, sekarang kita masuk aja langsung ke story-nya. Masih melanjutkan Atomic Samurai yang berniat mengalahkan King setelah sebelumnya emosi kan, susi incarnya terus-terusan diambil. Di satu sisi, Atomic Samurai masih lumayan bernafsu mau mencari tahu sekaligus memastikan sebesar apa kekuatan King yang sebenarnya. Dan King kaget bukan main ketika diajak Baiwan sama si Atomic Samurai. Karena ya udah paham lah kalian semua, King sama sekali gak bisa apa-apa. Lain ceritanya kalau kedua orang ini sparring game, baru King bisa menang. Nah, saking terkejutnya, sushi yang dimakan King nyangkut di tenggorokan rek. Sehingga secara gak sadar King ngarahin sumpit secara asal, seolah-olah beneran menerima tantangan Atomic Samurai. Dipikir-pikir King kasihan juga ya, lagi asik-asik makan sushi loh itu, diganggu cuman gara-gara Atomic Samurai kepengen tahu kekuatan yang sebetulnya gak pernah ada. Terus ya, Atomic Samurai juga nanggepin serius banget tindakan King pula, sampai-sampai menunjukkan kebolehan dia memotong apel sampai hancur berkeping-keping. Ya, semisal gak hati-hati ya rek, bisa-bisa nasib King bakal sama kayak apel itu. Nah, sadar akan menghancurkan restoran ya, King dan Atomic Samurai pun keluar ke tanah lapang untuk melanjutkan pertarungan. Atomic Samurai langsung menanggapi situasi dengan serius, mengambil ancang-ancang buat mengendurkan pedang, sembari meminta King menanggapi Atomic Samurai sebagai monster sehingga King bisa bertarung tanpa sengkan. Dalam hati King sendiri ya, jelas dia sama sekali gak punya daya apapun. King ngedumel di dalam hatinya yang kesel sama Atomic Samurai lah karena maksa bertarung tanpa tahu sedikit pun soal King lah. Nganggep dirinya lemah lah, pedang Atomic Samurai siap menyerang lah, sampai harapan supaya ada yang menolong dia. Tapi sayang seribu sayang ya, King kebetulan gak ada Saitama yang bisa membantu anda. Ya, terima nasib lah King. Kalau bisa ya, King malah kepengen minta maaf aja ke Atomic Samurai. Dan King ya udah terlalu ketakutan ya, ditunjukin sama tubuhnya yang gemeteran. Cuman di mata murid para King, seolah-olah King kayak lagi nyiapin mode ultra di mana mereka bilangnya full openings alias membuka penuh kekuatan dia. Ada sih sedikit kepikiran bukan begitu, tapi ini bantah lagi semisal gemetaran itu tipuan. Karena ketika diserang, King bakal ngasih serangan balik yang brutal. Simpelnya, tipuan dibalik tipuan. Aduh, gak habis pikir emang.
Tapi ya, bukannya memulai pertarungan, keduanya malah diem-dieman aja. Atomic Samurai sendiri bilang ini terasa membosankan karena sendiri tadi ya hanya menilai satu sama lain. So, Atomic Samurai kali ini beneran siap ngasih serangan terbaiknya, Re. Untung King selain punya unlimited luck, rupanya masih ada satu lagi skill, yakni pintar ngeles. Ya, sebelum situasi memburuk karena dibikin berkeping-keping sama serangan gila Atomic Samurai ya, King meminta agar pertarungan keduanya dicukupkan aja. Obrol ngalor ngidul ngulon ngetan pun diucapin sama King. Awalnya ya, King ngasih tahu kalau ini hari Selasa. Karena yang lain kelihatan linglung, King menunjuk murid Atomic Samurai semisal mereka aja pasti menyadari sesuatu sehingga kepingin bertarungnya di lain waktu. Nah, belum meyakinkan, King ngomongin soal material atmosfer. Masih belum meyakinkan lagi ya, King ngomong gak jelas lagi soal Enga Watson, radiasi pengionan, fenomena organofosil, siang sampai sore hari, fase dual squad, dan yang mengarah ke itu sudah mulai entah itu bagaimana dimaksud sama King. Kalian gak usah begitu mikirin perkataan King ya, jelas-jelas itu semua adalah kalian doi aja biar orang-orang di depannya ya gak mau lanjutin pertarungannya. Demi nutupin kebohongan soal dia sama sekali gak punya kapasitas bertarung sebagai pahlawan kelas S. Sama kayak orang yang kita tahu kemarin ketahuan main judi slot tapi ngakunya main Candy Crush. Ada aja alibinya. Well, kalau demikian, Misteri sendiri kagum sama pengetahuan penting gak penting yang dipunyai oleh geng. Karena kan orang biasanya asal dengar sesuatu yang beda. Sekalipun orang itu ala-ala SJW Open Line lah. Ya, bakal ketipu aja. Padahal kalau ditanya balik maksudnya gimana, belum tentu King bisa jawab juga kan. Ya intinya ya, King konfirmasi ada fenomena Dolzena pembawa reaksi yang jelas-jelas fenomena itu gak ada, Re. Atomic Samurai sendiri gak nelen mentah-mentah permintaan King buat menghentikan pertarungan. Tetapi King yang udah makin ke pojok, ngasih omongan yang rada mendingan, malah termasuk bijak juga sih. Karena dia ngasih ucapan begini, Re. Di tengah keadaan dunia yang kacau sekarang, dimana konteksnya emang lagi banyak monster, terus recovery dari up sebelumnya, kok bisa malah kepengen lakuin hal yang gak penting. Termasuk soal pertarungan antar pahlawan ini. King juga menegaskan tugas sebagai pahlawan sungguh bijak lengkap dengan pose balik punggung yang ala-ala karakter overpower. Tapi Atomic Samurai masih meminta King untuk menunggu. Dah, di sini nih King agak mulai panik nih. Karena cara pamungkas Fafifu Bos dikira King gagal. Ia awalnya berniat mau pasrah dan kelihatan pengen jujur malahan. Dari Atomic Samurai menjelaskan semisalnya gak mau bertarung lagi, tetapi meminta King untuk membelah apel menggunakan pedang milik Atomic Samurai. Tujuannya ya masih sama, penasaran sama kekuatan King. Penjelasan lebih lengkapnya ya, Atomic Samurai bilang kalau ia punya kemampuan mengetahui bagaimana kehidupan yang telah dijalani seorang sampai sekarang cuman dari caranya memotong apel pakai pedang. Konsepnya ya kalau kalian bingung, mirip sama peramal yang lihat nasib kliennya cuman dari garis tangan. Tim mengkonfirmasi semisal ia amatiran dalam teknik berpedang. Tapi Re, Atomic Samurai gak peduli. Terlebih itu metode juga dipakai sama Atomic Samurai agar dapat menilai calon muridnya. Jadi kan ini udah kepepet ya. Jadi ya dimulailah kiprah King untuk menebas apel dengan pedang. Posisinya pun udah siap lengkap sama posisi ala-ala samurai. Nah, yang bikin heran ya, gak tahu kenapa tindakan sedikit dari King udah bikin heboh orang-orang di depannya. Termasuk masalah pedang-pedangan ini. King mulai bergerak aja, reaksinya udah kayak apaan tau. 1 menit berlalu, 2 menit 15 detik berlalu, hingga 2 menit 40 detik berlalu, King masih gak melakukan apa-apa. Sekalinya bergerak ya, Rek, dia cuma naruh pedangnya, terus jalan pulang, dan di dalam hati King ya, jelas dia udah ketar-ketir, gak tahu harus ngapain lagi. Jangankan mengainkan pedang, megangnya aja ya, doi udah tremor sampai batasnya. Belum lagi diawasin kan. Makin gugup aja lah dia. Karena gak tau mau ngapain. Ya emang paling bener dia buat pulang aja ya. Dan anehnya di sini, kalian tahu gimana reaksi Atomic Samurai setelah fenomena luar biasa ini? Ia malah menganggap King udah melakukan hal yang sangat gila. Katanya ya, ia sama sekali gak mampu melihat urutan gerakan King karena saking halusnya. Jangankan Atomic Samurai, dia cukup yakin pedangnya sendiri gak tahu udah dipakai buat memotong apel atau belum. Terus saking gokilnya ya kemampuan dari King ini, apel itu kelihatan sama sekali gak kepotong. Konsepnya sama lah kayak dicirin di chapter sebelumnya. Kelihatan memotong apel padahal motong bukit di belakang. Nah, dia menganggap King melakukan hal yang sama. Bahkan ya, lebih lanjut, Atomic Samurai menganalisa semisal tebasan King itu melewati celah-celah atom sehingga gak berbekas sama sekali di apelnya. Kocak ini sih. Ini bukan salah King ya.
Tapi emang Atomic Samurai-nya juga yang tukang halu. Ya, ambil positifnya aja sih. King bisa pulang dengan selamat dan kita masih berkemungkinan melihat unlimited luck lainnya dari King di masa mendatang. Iya, keren sih. Oke, menyadari secara imajinasi King sangat kuat, Atomic Samurai tertawa untuk kemudian memberitahu pada ketiga muridnya ya, ia bakal belajar teknik berpedang lagi dari awal alias mulai dari menggores lah, demi menjadi lebih kuat lagi. Apakah jika demikian muridnya akan tetap ikut? Ya, jawabannya jelas, mereka mengikut aja sekaligus ikut termotivasi, Re. Lalu gimana dengan King? Ya, dia beneran pulang ke rumah sekalian beli obat sakit perut. Kayaknya asam lambung dia naik karena stres kali ya. And di akhir cerita, Atomic Samurai menambahkan, semisal ada banyak pahlawan di luar sana yang mengawasi ketidakberdayaannya dengan menumpahkan darah dan air mata, serta jangan sampai orang seperti itu menertawakan kita. Yang dimaksud dari perkataan Atomic Samurai adalah seseorang yang sadar ia lemah, tetapi masih mau berusaha sekuat tenaga sampai-sampai mungkin nanti mereka bakal jadi lebih kuat. Ya bagi Mr. kayak kata-katanya aja sih yang dikasih agak puitis sedikit. Lalu pepatah Atomic Samurai ini pun menutup chapter 189 Re. Terus kalau kalian bertanya-tanya, kemana Saitama ngomong-ngomong? Kok nggak muncul di chapter kali ini? Tenang, di akhir chapter ada panel yang menunjukkan Saitama lagi main sampai nangis darah karena kalah game melawan G. Murid Atomic Samurai ngira itu yang dimaksud sang guru, padahal bukan begitu maksudnya kan. Terus yang bertanya-tanya, kok Saitama munculnya sedikit? Ya gak apa-apa Rek, munculnya sedikit. Yang penting kan ketika fight, dia ngasih peran besar sebagai tokoh utama. Karena misalnya sendiri masih agak sedikit pusing sama manga sebelah yang tokoh utamanya perannya sedikit. Sekalinya muncul cuma ngeliatin gurunya berantem pula. Ya kalian tahu lah ya. So itu dulu Rek terkait pembahasan review new chapter One Punch Man yang sungguh kocak terkait King-nya. Oke, kalau ada tweet-tweet di kolom komentar, silahkan tweet-tweet aja, Rek. Oke, so see you next time. Adi Segera Milos, stay safe everyone. Salam Adi Media.